sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 25 September 2021 bersama Pastor Yohanes Imade Pantiasa dari Keuskupan Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang baik, salam jumpa untuk kita semua hari ini. Hari ini kita bermenung dari Injil Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 45. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang baik, ketika kita merasa baik-baik saja, sudah pasti hati kita tenang dan senang. Apalagi kalau yang kita cita-citakan tercapai, sudah pasti kita merasa bahagia. Demikian juga sebaliknya, jika kita merasa sedih, sudah pasti kita merasa tidak senang. Apalagi yang kita harapkan atau cita-citakan itu gagal, pasti kesedihan itu bertambah. Demikianlah kita memberi alasan bahwa aku kan hanya manusia biasa, jadi wajar dong kalau sedih atau tidak senang. Ketika hal buruk itu menimpa, apakah kita langsung berpaling dan menyerah, atau mau bangkit dan berjuang? Sahabatku yang baik, hari ini Tuhan Yesus memberi teladan yang baik kepada kita, perihal perjuangan yang sejati. Dengan tegas, Yesus menyatakan dirinya bahwa Dia akan diserahkan kepada manusia. Tentu peristiwa ini menyedihkan dan sangat memilukan jika dipandang dari mata manusia, karena Dia akan menderita sengsara, bahkan wafat di salib. Dengan menyatakan diri bahwa Yesus akan menderita, apakah Yesus berpaling dan menyerah? Sama sekali tidak. Dia malahan maju dan berjuang. Perjuangan sejati yang tiada taranya hanya untuk kita manusia yang berdosa. Hari ini, Yesus menantang kita untuk berani terus berjuang dalam hidup ini. Yesus mengajak kita untuk mendengarkan selalu perkataannya sehingga kita memperoleh kekuatan. Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan itu terkadang datang dan menghadang semua yang kita harapkan. Yesus menyadari juga bahwa dalam proyek karya keselamatan ini tidak dapat diperoleh hanya dengan berdiam diri saja atau menikmati sesuatu yang senang-senang saja, tetapi perlu ada pengorbanan yang sungguh-sungguh. Penderitaan yang dialami oleh Yesus bukanlah karena Allah berdiam diri dan tidak mau tahu, tetapi karena manusia sering menutup muka dan menutup mata hati akan kehadiran Yesus sendiri. Sahabatku yang baik, perkataan Yesus, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, adalah sebuah sinyal tentang pengorbanan diri yang harus dihadapi dalam karya keselamatan umat manusia. Yesus mengajarkan dengan sungguh-sungguh bahwa cinta kasih kepada manusia
membutuhkan perjuangan yang besar, membutuhkan kerja keras, yang meskipun semuanya itu harus berujung pada salib. Dialah anak manusia yang rela berkorban untuk manusia. Dialah anak manusia yang memberi pelajaran kehidupan bagi seluruh umat manusia untuk menempatkan diri secara benar sebagai seorang manusia. Sebagaimana banyak kisah dari orang-orang dalam kitab suci yang merasa heran, merasa senang, bahagia karena kehadiran Yesus, maka hari ini kita semua juga hendaklah merasa bahagia karena Yesus hadir dalam hidup kita. Bukalah mata dan hati kita untuk kehadirannya dan tempatkanlah Dia selalu dalam hati kita. Perjuangan kita saat ini bukanlah perjuangan yang berdarah dan berujung pada salib seperti Tuhan Yesus, tetapi perjuangan kita dalam hidup ini yakni perjuangan untuk menghidupi iman akan Yesus itu. Sebagaimana kita mengakui diri sebagai pengikut Kristus dan beriman kepadanya, hendaklah iman itu juga dihidupi dan juga diwujudkan sehingga nampak dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Perjuangan Yesus sungguh-sungguh perjuangan yang sejati. Karena itu, teruslah berjuang bukan untuk menunjukkan bahwa kita ini kuat dan tegar, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang selalu mendampingi dan memberi kekuatan. Semoga rahmat Allah selalu menyertai, memberkati kita hari ini dan selanjutnya. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 25 September 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yohanes Imade Pantiasa untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.